Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita ekonomi syariah edisi yang kedua ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja aktivitas ekonomi syariah itu. Kalau kita bicara tentang bahwa ekonomi syariah itu keberadaannya sama dengan keberadaan Islam itu sendiri. Kehadiran ekonomi syariah itu berbarengan dengan kehadiran Islam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Rasulullah itu sebagai satu cermin contoh, satu bentuk aktivitas di dalam ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, aktivitas ekonomi syariah itu aktivitas yang berbasis baik atau jual beli. Jual beli ini punya banyak ragam. Dilihat dari objeknya, ada uang, ada barang. Ada juga barang dengan barang, barter. Itu jual beli yang sangat kuno ya, barter. Ada lagi jual beli yang berkembang, yaitu praktek murobaha misalnya, di mana seorang penjual ketika menawarkan dagangannya, dia menyebutkan harga belinya berapa, kemudian marginnya berapa. Itu jual beli murabahah. Ada yang model lagi jual beli salam, ya, harga dibayar di depan, kemudian barang diserahkan di belakang. Itu aktivitas ekonomi syariah yang pertama, yaitu apa? Berbasis baik, berbasis jual beli. Namanya baik, maka pasti keuntungannya akan pasti, ya, keuntungannya bersifat pasti. Ini yang pertama. Jadi aktivitas ekonomi syariah berbasis yang pertama adalah jual beli. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi syariah yang kedua adalah investasi, berbasis investasi. Ini kalau di dalam fikih muamalah itu akad-akad yang pendapatannya tidak pasti. Share, ya, berbagi modal. Kalau di dalam muamalah itu ada akad, kita mengenal akad mudoroba, akad musyarakah. Ya, itu akad-akad investasi di mana di dalam investasi ini ada sohibul mal, pemilik dana, pemilik modal, kemudian ada mudorib yang mengelola dana tersebut. Ini kekhasan di dalam ekonomi syariah. Dan ini merupakan satu bentuk akad, satu bentuk pola yang paling utama, dan ini yang akan mengganti praktek bunga, investasi. Jadi ada sohibul mal, pemilik dana, dia setorkan kepada mudorib, lalu kemudian mudorib ini mengelola. Kemudian hasilnya itu dibagi dua antara sohibul mal dan mudorib berdasarkan nisbah yang disepakati. Ya, kekhasan dari pola ini adalah apa? Para pihaknya harus mau menanggung resiko. Ya, namanya investasi itu pendapatannya tidak pasti. Tidak ada yang tahu apa yang akan dihasilkan pada hari esok. Untungnya berapa tidak ada yang tahu. Sehingga di dalam aktivitas investasi ini ada kekhasan apa? Berbagi untung, berbagi rugi. Jika mudorib, ya, pelaku usaha ini mengalami keuntungan, maka pendapatan atau keuntungan itu dibagi berdua antara sohibul mal, pemilik dana, dengan pengelola dana. Berdasarkan nisbah yang disepakati, bisa 50-50, bisa 40-60, bisa 30-70, tergantung kesepakatannya. Itu praktek mudharabah. Ada lagi misalnya musyarakah. Jadi musyarakah ini kerjasama. Para pihaknya apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu saling urun. Misalnya ada satu proyek yang digarap, kemudian yang satu berbagi 50%, yang satu 50% menjadi 100%. Itu investasi. Jadi sama kaitannya dengan mudharabah,
bahwa dalam musyarakah pun tidak bisa dipastikan berapa pendapatannya, apakah ada keuntungan apa tidak. Inilah kekhasan di dalam ekonomi syariah. Kalau di dalam praktek yang umum misalnya muzaroah ya, untuk apa namanya, pertanian misalnya. Ya, praktek muzaroah. Kemudian aktivitas yang ketiga, aktivitas ekonomi syariah yang ketiga adalah sosial. Ini bagian dari ikhtiar, upaya agar orang-orang yang tidak memiliki kemampuan usaha itu mendapatkan sesuatu. Disinilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antara prinsip ekonomi syariah itu adalah apa? Pelaksanaan zakat, implementasi zakat itu. Alatnya bisa pakai infak, zakat, atau sedekah. Ini kekhasan di dalam ekonomi syariah itu apa? Selain tamwil, bisnis, tetapi juga ada sosialnya. Tool, alat yang digunakan sosialnya apa? Bisa zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Kemudian yang keempat, di antara aktivitas ekonomi syariah itu harus apa? Ada satu regulasi, ada undang-undang. Ini sebagai penguat. Dan di Indonesia ini berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah, itu mendasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dari fatwa inilah kemudian dikodifikasi menjadi sebuah undang-undang, menjadi sebuah regulasi yang dijadikan satu acuan terhadap praktek keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, maka ada satu kekuatan hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan produk-produk yang ada di lembaga tersebut. Saudara sekalian, saya kira itu beberapa hal kaitannya dengan aktivitas ekonomi syariah. Ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah berbasis baik, berbasis jual beli. Yang kedua berbasis investasi. Yang ketiga berbasis sosial. Dan yang keempat jelas ada regulasi atau undang-undang. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah berkah dengan bersyariah. Nasrul minallah wal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.